Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrian Reza Pratama, NIM 19518241026. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas akhir manajemen industri, yaitu manajemen proyek di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, di sini saya akan menunjukkan mind mapping-nya. Dalam mind mapping ini berisi materi-materi yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Untuk yang pertama adalah topik utamanya. Topik utama yang akan kita bahas pada presentasi ini adalah manajemen proyek. Di sini saya mencantumkan banyak aspek. Yang pertama adalah pemikiran dasar mengenai manajemen. Di sini saya akan menggunakan atau berpanutan pada 3 pengertian dari ahli mengenai pemikiran dasar untuk manajemen. Yang selanjutnya adalah di sini kita akan menjelaskan pengertian dari manajemen proyek dan juga manajemen proyek. Yang selanjutnya adalah tujuan dari manajemen proyek itu sendiri, yang mana nanti akan saya dijelaskan pada slide-nya. Selanjutnya adalah sasaran dari manajemen proyek, ruang lingkup manajemen proyek, dan juga proyek industri 4.0. Untuk yang pertama adalah pemikiran dasar manajemen. Pemikiran dasar manajemen adalah pemikiran dasar yang menjadi dasar atau pondasi dari manajemen itu sendiri. Untuk pendapat yang pertama adalah pendapat dari Vaskun tahun 2012, yang mana di sini menjelaskan perkembangan teori berpikir manajemen tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan di belakangnya. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Howell tahun 1995, yang mana pendapat tersebut adalah dalam situasi, kondisi, dan latar belakang serta zaman yang begitu cepat dan dinamis, teori dan pemikiran manajemen akan terus berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang selanjutnya adalah teori atau penjelasan dari Childs tahun 2012, yang mana penerapan dan pemikiran manajemen dalam berbagai dimensi waktu dan tempat dilakukan lintas sektor di antara teori-teori yang ada menuju konsep manajemen yang terintegrasi, adaptif, dan saling melengkapi. Dari ketiga pemikiran dasar manajemen ini, manajemen itu akan selalu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu akan menyesuaikan zaman dan perubahan yang ada, yang mana di sini adalah manajemen proyek industri akan mengikuti perubahan dan perkembangan industri, yang untuk saat ini adalah industri 4.0. Selanjutnya adalah pengertian manajemen proyek. Pengertian dari manajemen. Manajemen adalah upaya untuk mencapai tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin, seefisien mungkin. Yang artinya di sini, dengan adanya manajemen, diharapkan bisa melakukan suatu pekerjaan dengan lebih mudah, cepat, dan tentunya efektif, efisien tanpa memerlukan tenaga, pikiran, dan materi yang terlalu banyak. Dengan manajemen, sumber daya akan dimanfaatkan sedemikian rupa agar proyek yang dilaksanakan tersebut bisa berjalan dengan baik. Sedangkan proyek sendiri adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Proyek sendiri memiliki sifat-sifat dan karakteristik, yang mana sifatnya adalah terbatas dalam hal waktu, dalam hal materi. Maka dari itu diperlukan suatu manajemen untuk mengatur kesemuanya. Dan secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien, yang mana untuk memaksimalkan jumlah dana, waktu yang tersedia, sumber daya yang tersedia, diperlukan manajemen yang baik agar proyek bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, jumlah anggaran yang ditetapkan, dan kualitas yang diinginkan. Selanjutnya adalah industri 4.0. Pengertian industri 4.0 adalah revolusi industri, merupakan generasi keempat yang memiliki skala, ruang lingkup, kompleksitas yang lebih luas dibanding sebelumnya. Revolusi industri sendiri dimulai sejak abad ke-18 untuk mengembangkan industri kreatif. Revolusi industri 4.0
akan memiliki perubahan yang lebih signifikan dari revolusi industri yang sebelumnya, karena pada revolusi industri 4.0 sudah banyak ditemukan teknologi-teknologi terbaru seperti 5G, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pentingnya pemahaman mengenai revolusi industri 4.0 adalah untuk menciptakan sumber daya yang paham dan bisa bersaing serta memiliki kompetensi untuk terus survive dalam industri 4.0. Industri 4.0 memiliki banyak sekali bidang industri. Bidang-bidang industri pada revolusi 4.0 diantaranya adalah robot, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini bertujuan untuk menciptakan robot-robot yang bisa menggantikan tenaga manusia, yang mana robot sendiri memiliki karakteristik atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia, yang mana robot tidak akan pernah lelah dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga untuk membuat produksi dalam skala besar, robot akan sangat dibutuhkan dan tentunya memiliki peran yang besar. Karena keterbatasan manusia itu, dibuatlah sebuah kecerdasan buatan agar robot bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan program yang sudah diatur. Teknologi nano. Teknologi nano ini sendiri sangat banyak sekali perkembangannya. Teknologi-teknologi nano dalam bidang kesehatan seperti robot-robot mikro yang bisa untuk mengobati penyakit dalam ilmu elektro, teknologi nano seperti dalam pembuatan prosesor, IC, dan lain sebagainya menggunakan teknologi nano. Yang selanjutnya adalah bioteknologi. Bioteknologi sendiri merupakan perkembangan teknologi di bidang biologi, yang mana di sini fokus utamanya untuk dalam hal kesehatan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah teknologi komputer kuantum. Teknologi komputer kuantum ini sendiri adalah merupakan komputer yang memiliki kemampuan untuk bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa berat. Misalnya seperti transfer file dari antar satelit, komunikasi dari pemancar ke satelit, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan teknologi komputer kuantum. Karena untuk menjalankan hal tersebut dengan komputer biasa, tentunya itu sangat mustahil untuk dilakukan. Dan juga seperti server-server yang luar biasa besar, juga memerlukan teknologi komputer kuantum. Karena banyaknya data yang di-load dalam program tersebut. Untuk selanjutnya adalah blockchain, seperti contohnya adalah Bitcoin. Yang selanjutnya adalah teknologi berbasis internet, di mana di sini semua teknologi yang ada pada manusia ini mulai digunakan atau disambungkan dengan perangkat internet yang nantinya berujung pada IoT, Internet of Things. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena dengan internet, peralatan-peralatan yang sebelumnya tidak bisa berkomunikasi akan bisa berkomunikasi dan dikontrol dengan mudahnya. Misalnya ada contoh teknologi dari Indonesia yaitu Body Smart Home, Smart Lamp, itu adalah sebuah teknologi lampu yang bisa disambungkan dengan internet. Dan untuk kelebihannya sendiri, itu kita bisa mengatur seperti kecerahan, warna lampu, dan lain sebagainya hanya dengan menggunakan internet. Hanya dengan diaplikasikan dengan smartphone, dan itu sudah bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu, teknologi berbasis internet untuk kedepannya akan terus berkembang. Karena manusia membutuhkan kepraktisan, dan tentunya dengan internet, kepraktisan tersebut akan bisa dicapai dengan mudah. Yang selanjutnya adalah printer 3 dimensi, di mana mulai dikembangkan printer-printer 3 dimensi untuk mempermudah pembentukan bentuk-bentuk seperti misalnya lengan robot. Dengan printer 3 dimensi, cukup kita mendesain 3 dimensinya, lalu kita cetak printing 3 dimensi, maka lengan robot tersebut sudah bisa kita dapatkan tanpa kita harus susah-susah membuat pola, terus memotong plat, dan lain sebagainya, maka itu sedikit kurang efektif. Dan seiring dengan kemajuan teknologi, printer 3 dimensi ini akan terus berkembang dan menghasilkan barang-barang yang tentu saja kualitasnya semakin meningkat, kualitasnya, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, di sini adalah tujuan dari manajemen proyek. Setelah kita mengetahui apa itu revolusi industri, apa itu manajemen proyek, di sini kita akan membahas dari tujuan manajemen proyek. Tujuan manajemen proyek memiliki banyak sekali. Di sini saya mencontohkan ada 4 tujuan dari manajemen proyek. Untuk yang pertama adalah menyelesaikan tepat waktu, yang mana proyek itu sendiri memiliki batas waktu dan batas biaya, anggaran, dan tentu saja dengan manajemen akan ditentukan lini masa, yaitu kapan proyek akan mulai berjalan dan kapan proyek itu harus selesai. Dengan adanya manajemen, bisa dibuat jadwal atau target agar proyek tersebut bisa selesai tepat pada waktunya. Yang selanjutnya adalah menjaga anggaran. Proyek yang memiliki anggaran terbatas diperlukan sebuah manajemen. Manajemen yang baik akan membuat proyek bisa berjalan dengan anggaran seminimal mungkin, seefektif mungkin, dan seefisien mungkin, dengan tetap menjaga kualitas dari hasil proyek itu sendiri. Dengan meminimalisir anggaran bukan berarti meminimalisir bahan baku. Bahan baku digunakan sesuai standar, namun dengan anggaran yang sesuai, maka tidak ada bahan baku yang kemudian akan mubazir percuma. Yang selanjutnya adalah menjaga kualitas. Proyek harus kita jaga kualitasnya. Kenapa? Karena untuk sang pemegang proyek itu sendiri tentu saja memiliki nama. Nama tersebut adalah hal yang sangat penting agar mendapat kepercayaan dari proyek-proyek selanjutnya. Dengan menjaga kualitas, maka dari pemegang proyek tersebut akan memiliki kesan yang baik dan tentunya memiliki nama yang baik, sehingga proyek-proyek selanjutnya akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan sebuah manajemen proyek untuk terus mengatur proyek tersebut. Yang selanjutnya adalah melancarkan proyek. Membuat proyek berjalan sesuai dengan perencanaan awal merupakan salah satu dari tujuan manajemen, adanya manajemen proyek. Dengan adanya manajemen, maka bisa dibuat jadwal dan target-target tersebut sehingga proyek akan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang ada di awal. Yang selanjutnya adalah sasaran dan ruang lingkup proyek. Sasaran adalah hal yang diperlukan atau hampir sama seperti tujuan. Yang pertama adalah menyelesaikan proyek sesuai dengan perencanaan. Perencanaan yang dibuat tentu saja sudah dipikirkan secara matang. Maka dari itu, dengan adanya manajemen, perencanaan tersebut akan direalisasikan sehingga tidak ada penyelewengan atau tidak ada kesalahan dalam proyek tersebut, yang mana di sini meminimalisir. Selanjutnya adalah meningkatkan nama baik pelaksana proyek. Nama yang baik pelaksana proyek tentu saja menjadi pintu pembuka rezeki untuk proyek-proyek selanjutnya. Jika perusahaan sudah memiliki nama yang baik, maka untuk orang lain atau calon klien tentu saja memiliki kepercayaan lebih terhadap perusahaan tersebut karena banyaknya proyek yang sudah dijalankan dan berhasil. Maka dari itu, perusahaan bisa akan terus berjalan dengan adanya nama yang baik tersebut. Dan nama yang baik tentu saja adalah karena dari pelaksana proyek terus menjaga kualitas dari proyek tersebut. Yang selanjutnya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Suasana kerja yang kondusif sangat diperlukan dalam pelaksanaan proyek, karena hal ini membuat proyek bisa berjalan dengan baik, tidak adanya keributan, semuanya berjalan dengan teratur, sesuai dengan peraturan, dan juga yang terpenting adalah untuk menjaga keselamatan. Suasana yang kondusif akan membuat standar operasional bisa dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Yang selanjutnya adalah menjaga keharmonisan antara pihak dalam proyek. Untuk ruang lingkup dari proyek, yang mana waktu proyek dimulai. Waktu proyek dimulai ini akan disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dibuat di awal sebelum proyek dijalankan. Untuk yang selanjutnya adalah perencanaan ruang lingkup proyek. Lalu pendefinisian ruang lingkup proyek.
dan verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Manajemen akan memiliki kontrol terhadap proyek, apakah proyek tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan atau tidak, yang kemudian nanti jika terjadi penyelewengan, maka dengan manajemen yang baik akan diluruskan kembali. Beginilah kurang lebih ilustrasi dari proyek-proyek, terutama di bidang elektro. Untuk selanjutnya adalah proyek industri 4.0 di Indonesia. Yang saya contohkan pertama adalah PT Schneider Electric Manufacturing Batam atau SEMB, yang mana di sini proyek ini mengembangkan virtual reality untuk mengontrol mesin. Virtual reality akan membuat pengontrolan mesin menjadi lebih realistis dan juga tentu saja akan mempermudah dalam pengoperasiannya. Untuk selanjutnya dari pihak Telkomsel, ada Telkomsel Innovating Center atau TINC, yang mana di sini proyeknya adalah mengembangkan perangkat-perangkat IoT, perangkat-perangkat pintar yang tentunya bisa terhubung dengan koneksi internet dan akan mempermudah dalam pengoperasiannya. Lalu dikembangkan juga teknologi 5G. Teknologi 5G di sini terfokus pada dunia industri. 5G banyak digunakan karena memiliki kecepatan komunikasi yang baik. Maka dari itu dalam dunia industri akan sangat diperlukan untuk kelancaran produksi dalam jumlah yang sangat besar. Yang selanjutnya adalah augmented reality. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai manajemen proyek di era revolusi industri 4.0. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.